Oke, selamat pagi Maria Nonatris. Di sini Ibu akan memberikan beberapa revisi terhadap proposal skripsi kamu. Nah, yang pertama Ibu mau cek terlebih dahulu margin kamu apakah sudah benar. Nah, saya cek di page layout. Setup, oke, sudah. Ini before dan after-nya dinolkan. Oke, nah kemudian ini logonya masih terlalu besar ya, logonya terlalu besar. Ini kita kecilkan. Nah, kemudian ini olehnya di enter ke bawah. Sebentar ya, ini ukuran kertas kamu apa ya? Nah, ini papernya harus A4, bukan meter. Karena Ibu langsung kelihatan ini ukuran jenis kertasnya tidak benar. Langsung terlihat. Nah, harus A4. Jadi tolong kamu edit buat jadi A4. Nah, begini. Nah, sebentar ya. Ini kamu punya, kenapa jaraknya terlalu ini ya? Saya lihat dulu ke setup kamu. Oke, headernya ini kita buat 0,2 atau 0 gitu boleh ya. Oke, nah ini kurang ke bawah supaya dia ada pas posisinya di tengah. Nah, saya mau lihat dulu print preview-nya seperti apa. Oke, nah kemudian cover tidak pakai nomor halaman. Nah, ini kamu buat dia pakai nomor halaman. Jadi tolong cover tidak di nomor halamin. Tidak ada nomor halamannya begitu. Jadi cover itu tidak ada nomor halaman. Jadi ini tolong nanti kamu hapus, perbaiki. Nah, kemudian kita masuk ke ini. Sama seperti teman-teman lain yang sebelumnya saya revisi ya. Kenapa ya kalian ini kesalahannya sama semua? Nah, jadi ini Ibu jujur sudah bosan ya, bosan memberitahukan begitu. Tapi terus-terusan kesalahan kalian sama. Nah, ini kan ada batas mulai penulisan. Nah, ini kan ada ya tanda-tanda hitam di sini ini yang saya merahin. Nah, itu artinya dari sinilah awal kalimat Anda ditulis. Nah, ini kan terlalu jauh, ada jarak. Jadi ini tolong perbaiki. Nah, ini kita mulai dari awal. Nah, begini ya. Jadi dia ini kan benar-benar dimulai dari sisi batas margin kirinya begitu. Nah, ini judul tidak perlu pakai tanda petik lagi. Itu artinya seperti kutipan. Kemudian ini Kabupaten Sika, itu awal kalimat harus huruf kapital. Nah, kemudian ini kita buat dia sejajar. Sejajar di sini. Nah, baru masuk ke B kita kasih jarak. Nah, B juga harus dibuat sejajar dengan huruf A yang di atas. Nah, kemudian ini awal kalimat, sama, dia harus sejajar seperti ini. Kemudian untuk paragraf atau alinea baru, itu 5 ketuk. Nah, ini coba perhatikan Ibu punya arah kursor. Nah, ini kita hitung ya. 1, 2, tunggu. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi awal kalimat atau paragraf awal itu harus 5 ketuk. Nah, kemudian Ibu cek
kamu punya proposal ini ngambil dari internet kan? Sama persis. Saya tunjukkan ya. Saya ada download. Saya ingin mencari. Nah ini, coba kita lihat latar belakangnya. Ini kamu ambil dari skripsi orang lain. Nah ini dari UIN Surabaya. Nah ini saya lihat sama awal kalimatnya. Hanya diubah sedikit-sedikit. Jadi tolong diperbaiki. Nah ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 di skripsi orang lain. Nah, saya lihat di proposal kamu juga diawali dengan kata itu. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, jadi langsung ke detek kamu itu plagiat, kamu itu mencontek karya orang lain. Hati-hati loh, nanti bisa saja pemilik skripsi ini menuntut kamu, begitu. Saya kan sudah sering bilang, tidak masalah membaca skripsi orang lain. Tidak masalah melihat skripsi orang lain ataupun meniru atau mengutip skripsi orang lain, tapi dengan kaidah menghindari plagiat. Cara menghindari plagiat itu ya kamu ubah kalimatnya, ubah susunan katanya, sekalipun maknanya sama begitu, sehingga tidak terdetek sebagai plagiat. Ini benar-benar sama, diawali dengan kalimat yang sama, kata-kata yang sama begitu. Jadi itu akan terlihat langsung kami itu mencontek karya orang lain, plagiat kamu. Jadi tolong diperbaiki susunannya ini ya. Tolong sekali, karena ini langsung terlihat sama. Begitu. Ini untuk kalian semua juga anak bimbingan ibu ya, tolong. Jangan budayakan mencontek atau memplagiat karya orang lain. Boleh kalian meniru karya orang lain, tapi kalian edit, kalian bedakan kalimatnya, jangan semuanya sama begitu. Saya kan sering bilang kan, misalkan nih, skripsi orang lain kalimatnya seperti ini. Saya memakan nasi, atau Anton memakan nasi. Nah, kalian kan bisa buat nasi dimakan Anton. Nah, maknanya kan sama, tapi susunan kalimatnya itu tidak sama persis. Nah, saya lihat kamu punya proposal ini di latar belakang, susunannya sama persis. Tadi tolong diperbaiki semuanya ya. Kemudian ini juga harus ikut, dia harus sejajar seperti ini. Nah, ini kemudian kembali ke atas ya, desa ini tidak harus huruf besar, kecuali ada nama tempat mengikuti. Nah, itu baru huruf D-nya besar di awalnya. Misalkan desa Beruam. Nah, itu D-nya harus huruf besar, B-nya juga harus huruf besar. Tapi ini kan dia hanya desa berdiri sendiri saja, tidak ada nama desanya, jadi ini huruf kecil saja. Nah, ini penulisan transparansi masih salah ya. Ini harusnya transparansi. I-nya itu Y. Tolong perbaiki ya, Nona. Istilahnya apa ya? Pintar-pintar mencontek lah gitu. Jangan kelihatan banget kamu itu benar-benar mencontek karya orang lain gitu. Dan itu memang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian, ini kan kamu ada mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ini harus ada di daftar pustaka kamu. Tapi di sini saya lihat di daftar pustaka kamu itu tidak ada undang-undangnya. Tidak ada kata-kata undang-undangnya. Nah, jadi di sini itu harus ada dituliskan. Nah, kita urutkan kan, berarti nah disinilah selesai S. Undang-Undang nomor 6 ya. Nomor berapa itu tadi? Nah, itu harus kamu tuliskan di daftar pustaka. Seperti itu ya. Kita satu persatu dulu revisiannya. Jadi, bukan hanya nama orang saja yang kamu kutip yang harus ada di daftar pustaka, tapi setiap sumber, mau itu kamu kutip dari undang-undang, mau itu kamu kutip dari koran, mau itu kamu kutip dari website atau dari berita online, itu harus ada di daftar pustaka. Nah, ini juga seperti Erlina dan Rasdianto. Ini Erlina dan Rasdianto ini harus ada di daftar pustaka kamu. Saya cek dulu ya.
Nah, ternyata tidak ada ya, kita lihat nih, Erlina. Jadi tolong masukkan nama ahlinya yang kamu kutip. Jadi bukan sembarang mengkutip-kutip karya orang lain tanpa mencantumkan namanya. Coba kalau kamu itu membuat sebuah tulisan terus dikutip orang lain, tidak ditulis nama kamu, kamu kesel tidak, marah tidak? Nah, seperti itu juga orang lain. Jadi tolong perbaiki. Nah, ini juga penulisannya harus dimulai dari sini, ini nih. Kan ada ini dibuat ruler titik-titik ini, nah harus dari situ semuanya. Nah, ini juga si Hombing. Si Hombing ini harus ada di daftar pustaka. Jadi menulis skripsi itu tidak gampang ya. Jadi kalian jangan mikir, oh tulis skripsi tinggal ambil di internet, copy paste, copy paste. Kalau begitu mending kalian bilang aja ke dosennya, Bu, skripsi saya itu buka aja di website ini, tinggal Ibu ubah nama tempatnya. Nah, itu mending seperti itu daripada kalian tulis seperti ini padahal karya orang lain gitu. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, ini data pendukungnya, berikut data laporan keuangan. Nah, ini kita buat juga dia sebagai alinea baru, berarti dia 5 ketuk, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, ini bukan gambar ya, Adik ya. Sejak kapan ini jadi gambar? Ini tabel. Bisa tidak kamu membedakan gambar dengan tabel? Ini tabel ya. Tabel 1.1. Nah, kemudian untuk tabel ini dia memakai spasi 1. Spasinya 1, ukuran hurufnya 11. Nah, ini kan tidak rapi ya, maksudnya tabelnya terpotong. Jadi mending kita enter ke bawah saja seperti ini. Nah, ini tabel 1.1 data laporan keuangan di Desa Kecamatan Bula. Ini saya bingung ya, cukup bingung. Di sini memang kamu sudah buat tahunnya 2019 dan 2020. Nah, tapi ini apa? Laporan keuangan itu kan banyak ya. Ada neraca. Nah, yang kamu lampirkan ini apanya? Laba ruginya, neraca. Nah, atau ini pendapatannya kah, atau pengeluarannya kah? Tolong dijelaskan. Tolong dijelaskan, misalkan di sini ini apa seperti itu. Jangan langsung 2019, 2020. Kita kan bingung sebagai pembaca pembaca proposal kami ini. Kamu hanya buat di sini data laporan keuangan desa di Kecamatan Bola. Nah, kamu anak akuntansi toh. Laporan keuangan itu kan ada banyak bagian, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, perubahan modal, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini apanya? Yang mana ini? Ini neraca kah? Arus kas kah? Laba rugi kah? Atau catatan atas laporan keuangan? Nah, yang Ibu jelaskan ini itu kan kalau laporan keuangan perusahaan. Yang 5 itu, yang saya bilang ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal. Nah, itu kan untuk laporan keuangan perusahaan. Nah, ini laporan keuangan desa, artinya ini laporan keuangan pemerintahan. Nah, untuk laporan keuangan pemerintahan ini apa-apa saja unsurnya? Nah, jadi jelaskan ini yang mana, unsur yang mana, begitu. Nah, jadi di sini ini Mariano Natris, kamu kan hanya buat data laporan keuangan desa. Nah, tapi ini apa? Data yang mana? Neraca desanya kah? Atau catatan atas laporan keuangannya kah?
Atau laporan realisasi anggarannya kah? Atau laporan kekayaan milik desa? Kan kalau laporan keuangan desa itu kan dia bagian dari laporan keuangan pemerintah. Nah, kita belajar di sektor publik ya, akuntan sektor publik. Nah, kan laporan keuangan desa itu dia ada 4 unsur: laporan realisasi anggaran, kemudian laporan kekayaan milik desa awal, kemudian neraca desa, sama catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kamu buat ini apa? Yang mana di antara keempat itu apa? Kan di sini kan kamu hanya buat data laporan keuangan. Apanya? Kan laporan keuangan itu ada 4 begitu. Yang mana dia? Apakah ini neraca? Apakah ini laporan realisasi anggarannya? Apakah ini catatan atas laporan keuangannya? Atau ini kekayaan milik desa awal? Nah, jadi tolong ini nanti kamu konfirmasi ulang lagi di tempat penelitian kamu. Angka-angka ini angka apa? Apakah dia realisasi anggarannya, atau kekayaan milik desanya, atau neraca desanya? Jadi tolong nanti konfirmasi ulang. Jadi bukan sekedar laporan keuangan begini, nanti takutnya penguji itu akan tanya laporan keuangan. Laporan keuangan kan tidak seperti ini bentuknya, katanya begitu. Nah, jadi kan kamu harus kasih tahu di sini. Misalkan data laporan keuangan desa di Kecamatan Bola, Kabupaten Sika. Misalkan ya, ini contoh. Kamu buat neraca desa. Untuk neraca desa. Jadi ini fokus hanya neracanya saja yang kamu ambil begitu. Atau mungkin laporan atau untuk laporan realisasi anggaran. Nah, seperti apa laporan realisasi anggaran? Atau ini mungkin laporan realisasi anggarannya. Bagusnya sih memang laporan keuangan kami itu khusus untuk laporan realisasi anggaran, karena kan kamu itu mau melihat ya bagaimana kualitasnya. Tapi terserah sih, boleh laporan realisasi anggaran, boleh neraca, boleh laporan kekayaan milik desa, atau catatan atas laporan keuangannya. Jadi ini nanti harus kamu perbaiki lagi dan konfirmasi ulang data apa ini. Jangan hanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan banyak unsurnya. Nah, terus di sini buat sumbernya. Nah, ini sumbernya dari mana? Nah, sumbernya dari mana? Kasih tahu. Misalkan sumbernya dari, misalkan data diperoleh dari desa, dari kecamatan Bola, atau dari mana begitu, dikasih tahu sumbernya. Ini tolong nanti dibuat sumbernya dari mana. Nah, kemudian setelah itu kamu jelaskan, ini bukan gambar ya, tapi tabel. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa, nah, jadi bukan ini, tapi kamu kasih tahu bahwa, nah, kasih tahu di tahun 2019 seperti ini, di 2020 seperti ini, terjadi peningkatan atau penurunan begitu, atau seperti apa. Nah, itu kamu jelaskan. Nah, kemudian kamu ceritakan lagi di sini. Misal, sebentar ya, ini perbaiki dulu penulisannya di ketukan kelima. Nah, kemudian kamu ceritakan lagi di sini. Misalkan dari hasil wawancara kamu itu seperti apa laporan keuangan yang ada di desa itu? Apakah laporan keuangan itu disusun secara lengkap, secara rapi, keempat-empat yang tadi Ibu sampaikan, apakah dibuat atau hanya 2 unsur saja? Begitu kan, laporan keuangan desa itu kan ada 4 ya, ada laporan realisasi anggarannya, ada laporan kekayaan milik desa, ada neraca desa, sama catatan atas laporan keuangan. Nah, apakah keempat-empat ini disusun secara baik oleh staf akuntansi yang ada di Kecamatan Bola ini, atau justru hanya mereka membuat neracanya saja, atau justru hanya membuat laporan realisasi anggarannya saja. Nah, itu harus kamu jelaskan. Nah, kemudian sampaikan juga bagaimana sistem penyusunan laporan keuangannya. Apakah masih manual, atau sudah menggunakan aplikasi, atau sudah menggunakan bantuan yang tersinkronisasi dengan pusat, aplikasi yang diberikan itu di dalam komputer begitu. Itu harus kamu jelaskan juga di sini. Begitu. Nah, karena kan kamu ini
judulnya itu pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, jadi yang jadi permasalahan penelitian kamu ini ya laporan keuangannya seperti apa begitu. Jadi nanti di sini itu kamu itu jelaskan bahwa ya laporan keuangannya itu kurang baik kah atau sudah baik. Tapi ingat ya, kalau laporan keuangannya sudah baik dan sudah lengkap dan sempurna, berarti tidak ada masalah dalam penelitian kamu ini. Kalau tidak ada masalah dalam penelitian kamu ini, berarti kamu tidak perlu lanjut penelitian. Kamu harus ganti permasalahan dan tempat penelitian. Seperti itu. Jadi memang ya ada permasalahan di dalam laporan keuangan ini, sehingga ini layak kamu angkat sebagai permasalahan penelitian kamu, sehingga harus diteliti. Begitu. Itu harus kamu ingat ya. Jangan sampai penyusunan laporan keuangan di desa ini sudah bagus. Keempat-empat unsur laporan keuangan itu sudah ditulis secara lengkap, sudah menggunakan aplikasi. Nah, tapi kamu bilang ada permasalahan di laporan keuangannya. Nah, itu kamu yang salah. Karena tidak ada masalah di situ. Tapi kalau memang penyusunannya di situ masih manual, terus masih pakai catatan-catatan kertas, atau catatan-catatan sembarangan, atau mungkin tidak disusun secara lengkap dalam 4 bentuk laporan keuangan desa itu yang tadi Ibu jelaskan, atau mungkin tidak ada di situ catatan atas laporan keuangannya, atau mungkin tidak ada laporan realisasi anggarannya. Nah, itu kan artinya memang ada masalah di dalam kualitas laporan keuangannya. Jadi layak gitu. Jadi ini tolong perbaikin. Kemudian di sini bentar ya. Nah, supaya ini. Nah, ini tidak usah seperti ini kata-katanya. Saya perbaiki dulu. Nah, jadi di sini di akhir kalimat itu cukup saja kamu buatkan kata berdasarkan latar belakang penelitian, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul. Nah, kita kopikanlah judul kamu ini. Tidak usah pakai tanda petik-petik segala ya. Tolong ya Nona, perbaiki sesuai arahan Ibu, sesuai apa yang Ibu sampaikan. Jangan asal-asalan mengerjakannya. Ini saya perbaiki dulu. Nah, ini saya kasih jarak supaya di yang kosong-kosong ini nanti kamu jelaskan penjelasan tentang tabel tadi, kemudian tentang yang permasalahan tadi saya sampaikan. Nah, ini kamu hitamkan. Sudah. Nah, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalahnya, dia juga harus dimulai dari batas ini, batas awal kita batas garisnya, yang garis awal ini. Nah, kemudian ini kita juga buat tetap 5 ketuk, harus sejajar. Nah, sejajar dengan yang di sini, dengan yang di sini untuk awal kalimat atau alinea awal atau paragraf awal. Nah, ini berdasarkan latar belakang masalah di atas. Nah, ini pakai spasi ya kalau di atas, kecuali dimakan. Nah, kalau dimakan kamu tidak pakai spasi. Nah, di sini berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, nah karena ini kamu punya hanya satu saja, kita tidak usah pakai nomor. Nah, seperti ini. Apakah ada pengaruh? Nah, ini pakai tanda tanya ya, bukan tanda titik. Nah, begitu juga untuk tujuan penelitian, dia harus sejajar kalimat awalnya dengan, maaf, bukan kalimat awal, alinea atau paragrafnya dengan paragraf sebelumnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ya. Ini M-nya huruf kecil saja. Nah, sama juga seperti di atas, dia juga paragraf baru, itu 5 ketuk, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita buat dari garis awal ini. Nah, oke. Ini manfaat, sebentar ya.
Nah, teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kenapa ini dapat memberikan kontribusi? Jangan seperti itu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi begitu saja, jangan berulang kali. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, terutama mengenai akuntansi pemerintahan, khususnya akuntansi keuangan desa, serta untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa. Nah, itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian kreatif selanjutnya. Oke, manfaat praktis. Nah, ini juga dibuat dia sejajar dengan oke. Tolong ya perbaiki ini nanti supaya rapi seperti ini. Saya masih periksa penulisannya ya, kerapiannya. Saya belum periksa bacaannya, tunggu. Saya baca dulu. Bagi peneliti, guguran hasil penelitian ini bagi peneliti sebagai aplikasi ilmu di bidang akuntansi yang diperluas sama pas perguruan serta dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang masalah pelaksanaan putus keuangan sehingga tidak ini. Oke, bagi instansi terkait, instansi pemerintahan desa di Kabupaten Bola sebaiknya lebih memperhatikan peningkatan kompetensi melalui pendidikan khusus dan pelatihan staf akuntansi agar mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan desa sehingga dinamakan alokasi dana untuk dapat memastikan keberhasilan pembangunan desa karena sangat penting dari desa. Serta kualitas laporan keuangan desa di suatu daerah. Ini kamu memberikan saran ya, bukan manfaat. Nah, ini harusnya kamu masuknya dia nanti di kesimpulan dan saran di bab 5. Jadi ini kan harusnya kan manfaatnya ya untuk memberikan informasi bagi desa. Yang kamu buat ini cocoknya di saran. Jadi tolong perbaiki. Ini saya kasih contoh, memberikan bagi instansi terkait, memberikan informasi bagi desa, kecamatan Bola, Kabupaten Sika tentang pentingnya kualitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban desa terhadap masyarakat. Nah, jadi memberikan informasi bagi desa tentang pentingnya kualitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban desa terhadap masyarakat dan sebentar ya. Oke, di sini memberikan informasi bagi sebentar ya. Berikan informasi bagi staf akuntansi desa di Kecamatan Bola, Kabupaten Sika tentang pentingnya kualitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban desa terhadap masyarakat dan pentingnya meningkatkan kompetensi dalam diri staf akuntansi desa. Sudah, gitu saja. Kalau yang kamu buat ini masuknya lebih ke saran. Oke, kita masuk ke sebentar ya. Ya, F ini tinjauan teoritis. Nah, F ini juga sama, dia harus dimulai dari ini awal kotak ini ya, garis ini. Nah, oke, lihat ruler arah mouse ibu ini ya. Perhatikan arah mouse ibu ini. Nah, situ, kemudian ini. Nah, tinjauan teoritis. Nah, ini dia harus tepat berada di bawah. Nah, oke. Oke, penelitian terdahulu.
Nah, di sini jangan lupa dikasih tahu tabel berapa ini. Kan Ibu sudah bilang. Buat nama tabelnya, tabel. Berarti ini tabel 1.2 ya, karena tadi kan tabel yang pertama itu yang data mengenai laporan keuangan itu. Nah, ini penelitian terdahulu. Enter. Nah, kemudian sama, untuk tabel itu dia spasinya hanya 1, terus ukuran hurufnya 11. Nah, perhatikan ya. Nah, ini ada keluar dari batasnya. Kan batas kamu punya Word ini kan batasnya di sini. Nah, ini keluar sampai sini. Nah, ini tolong perbaiki. Nah, sebentar saya kasih contoh dulu. Nah, ini tarik saja ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita tarik ke sini supaya dia tepat berada di tengah. Oke, kemudian kita klik ini ya, yang di paragraf ini. Yang tengah. Oke, sudah. Penelitian terdahulu. Nah, saya cek dulu. Penelitian terdahulu ini kan minimal 5 dan paling lambat di tahun 2016. Nah, ini saya lihat ada 1. Oke, 2. 3. 4. 5. Oke, untuk penelitian terdahulu. Oke, sudah. Nah, ini kenapa untuk yang nomor... Sebentar ya, ada beberapa yang tidak kamu tuliskan. Dia punya persamaan dan perbedaan. Sebentar ya. Saya lihat nomor 1. Oke, sudah ada dituliskan persamaan dan perbedaan. Yang nomor 2 sudah ada. Nomor 3 sudah. Nomor 4 sudah. Nah, ini nomor 5 kenapa? Kosong. Nah, ini tolong ya kamu buat apa persamaan dan perbedaan dari penelitian kamu. Persamaan penelitian kamu dengan penelitian si Sagum Inten ini apa? Kemudian perbedaan penelitian kamu dengan Sagum Inten ini apa? Nah, itu tolong dibuat. Oke, kamu buat ada 6 ya, bagus. Tapi yang nomor 5 ini tadi tolong tuliskan apa perbedaan dan persamaannya. Nah, kemudian kita masuk ke sebentar ya, ini kayaknya kamu punya penomoran belum benar. Tinjauan teoritis penelitian terdahulu. Nah, ini langsung saja nomor 2 gitu, nomor 2 laporan keuangan. Karena kan Ibu jelaskan bahwa di kajian teoritis ini yang kamu jelaskan dulu itu kan variabel Y baru X atau X. Nah, ini berarti laporan keuangan kita lihat sejajar tidak dengan yang angka 1 di penelitian terdahulu. Oke, belum ya. Saya perbaiki dulu. Nah, ini juga sama, kita ambil di ketukan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oh maaf sebentar. Bentar ya. Nah, ini dia baru di ketukan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu, karena kan dia diurutkan dari selangkah ini. Nah, kalau ini tidak apa-apa, dia tidak harus dimulai dari
ini, dari batas ini. Kenapa? Ya karena dia kan penomoran baru. Dan dia itu berada di bawah subbab, bukan bab, bukan bagian bab, bukan bab awalnya begitu. Nah, jadi dia masih di bagian dari sub-sub, jadi dia nggak apa-apa seperti ini. Nah, kemudian yang bagian laporan keuangan menurut Sunjanja dan Barlin 2021. Nah, ini lebih baik kamu hapuskan saja, karena di sini kamu buat kutipan dalam kutipan. Nah, di sini kamu bilang laporan keuangan menurut Sunjanja dan Barlin dalam penelitian yang dilakukan Yosi Juwita. Nah, tapi kamu buat di sini tahunnya 2021. Tahun 2021 ini penelitian si Yosi Juwita atau si Sunjanja dan Barlin. Nah, jadi ini tolong diperbaikin ya. Diperbaikin ini Sunjanja dan Barlin ini dia tahun berapa? Kalau memang kamu mau pakai pengertian atau definisi dari Sunjanja dan Barlin ini. Kalau memang dia tahunnya memang tahun 2021, maka ini tinggal kamu hapus. Tidak perlu pakai dalam penelitian begitu, tidak perlu. Langsung saja. Tapi kalau misalkan Sunjanja dan Barlin ini di tahun lain, nah tolong ini kamu ganti tahunnya. Nah, kemudian di sini kamu tarik kesimpulan dari definisi para ahli. Jadi di sini kamu buat kalimat begini. Nah, berdasarkan definisi para ahli di atas mengenai laporan keuangan, maka dapat disimpulkan laporan keuangan adalah, nah ini terserah kamu. Yang pasti kamu tarik kesimpulan dari dua pengertian tentang laporan keuangan ini. Jadi tarik kesimpulannya apa yang kamu peroleh dari definisi yang para ahli sudah sampaikan. Nah, kalau bisa ditambah ya satu definisi lagi, karena ini kan yang atas secara umum. Yang di bawah hanya satu saja para ahlinya. Jadi di sini tolong tambah. Tolong tambahkan pendapat ahli lain mengenai laporan keuangan. Mengenai definisi laporan keuangan. Jadi nanti setelah kamu tambahkan di situ, baru kamu tarik apa yang dapat disimpulkan mengenai laporan keuangan itu, begitu. Nah, ini jangan pakai tanda seperti ini, tapi ini kamu buat A saja. Sebentar ya. Ini kan bagian dari 2. Nah, di sini kamu buat A. Jenis-jenis laporan keuangan. Nah, kemudian ini di bold. Nah, kemudian ini ditarik sejajar dengan huruf J. Dan ini disesuaikan semua penulisannya seperti ini. Nah, ini kan kamu buat jenis-jenis laporan keuangan ini laporan keuangan perusahaan ya. Karena di sini saya lihat ada laporan arus kas, laporan laba rugi, sama perubahan modal. Nah, ini untuk laporan keuangan perusahaan.
Nah, ada di sini satu lagi harusnya CALK, catatan atas laporan keuangan. Tolong nanti kamu tambahkan. Di sini ada 5 jenis laporan keuangan. Nah, di sini ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, ini nanti kamu berikan definisinya. Jelaskan. Nah, kemudian di sini harusnya terlebih dahulu kamu buat ada ya kalimat pengantar di sini. Jadi kamu buat di sini begini, secara umum laporan keuangan terdiri atas. Nah, kemudian nanti di sini baru sebentar ya. Nah, setelah Ibu lihat, ini kamu penyusunan kajian teoritisnya berantakan sekali. Jadi di sini harusnya masuk ke, bentar ya. Nah, harusnya itu kamu pindahkan ke sini. Nah, jadi di sini kamu paparkan dulu terlebih dahulu jenis-jenis laporan keuangan. Nah, di sini jenis-jenis laporan keuangan secara umumnya. Nah, baru kamu masuk ke berdasarkan Permendagri. Ya, ini berarti sebentar di mana tadi? Oh ini. Nah, jadi di sini kamu masuk berdasarkan Permendagri, laporan pemerintahan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, terdiri atas, nah baru laporan realisasi anggaran, kemudian neraca. Jadi dia terstruktur begitu. Yang pertama kamu jelaskan dulu jenis-jenis laporan keuangannya secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian pemerintahannya, karena penelitian kamu ini kan tentang laporan keuangan pemerintahan gitu. Ini untuk neraca. Sebentar ini saya rapikan dulu penulisannya. Dia harus sejajar rapi begini. Perhatikan ya arah kursor saya ini. Kamu bisa lihat arah kursor saya seperti apa. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini.
Nah, kemudian ini dihapuskan saja, kata laporan arus kasnya ini tidak usah. Kenapa? Karena aset saja tidak kamu jelaskan, kewajiban tidak kamu jelaskan, ekuitas dana tidak kamu jelaskan. Nah, kalau memang kamu mau jelaskan seperti ini, berarti semuanya harus dijelaskan. Apa itu aset, apa itu kewajiban, apa itu ekuitas dana, apa itu laporan arus kas. Nah, biar seragam. Nah, kemudian ini catatan atas laporan keuangan. Nah, inilah yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di latar belakang kamu itu tadi kan ada data kan, di tabel berapa. Nah, itu apanya yang kamu sajikan? Kamu kan di situ buat hanya laporan keuangan. Tapi kan laporan keuangan ini kan ada laporan realisasi anggaran, ada neraca, ada arus kas. Nah, itu yang kamu tuliskan angka-angka di 2019 dan 2020 itu apa? Realisasi anggarannya kah atau neracanya? Nah, itu harus kamu detailkan ya di latar belakang itu tadi. Nah, di sini kan jenis-jenis laporan keuangan, berarti di sini ini tujuan umum ya. Nah, berarti di sini kita buat B. Di sini tulis B. Bentar ya, kita harus sesuaikan penulisannya dengan yang A. Oke, kita perhatikan ininya. Nah, belum benar. Ini ke sini. Nah, B. Tapi sini tujuan laporan keuangan. Nah, ini di bold. Ini kita kasih alinea baru 5 ketuk, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagi instansi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan pelaporan keuangan adalah, nah ini. Nggak usah tujuan umum akuntansi, tapi tujuan laporan keuangan, gitu saja. Tujuan laporan keuangan adalah nah, ini mengevaluasi ekonomi, bukan ekonomi. Ekonomi. Nah, terus di sini yang nomor 3 ini untuk mengevaluasi kemudian ini kita buat sejajar dengan yang di atas. Ini dikasih nomor 1. Jangan pakai bullets and numbering ya, tapi pakai nomor, bukan bullets and numbering. Nah, ini kan kamu sudah jelaskan tentang variabel Y, laporan keuangan.
Kemudian ini jenis-jenis laporan keuangan, kemudian ini tujuan laporan keuangan. Tunggu, ini jangan di spasi ini. Oke. Jenis-jenis laporan keuangan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian. Nah, kalau kamu mau masukkan, berarti ini C ya, keuangan desa C. Nah, ini harus sama dengan yang B, urut penyusunannya, menyusun formatnya. Nah, berarti ini oke, masih kurang tepat. Oke, keuangan desa. Nah, ini kita buat untuk kalian yang baru itu harus 5 ketuk. 2, 3, 4, 5. Keuangan desa adalah sebuah hak dan kewajiban. Oke. Nah, ini juga masih harus dirapikan. Dia harus sejajar dengan alinea untuk paragraf sebelumnya. Nah, sudah sejajar ya. Juga itu dirapikan. Perhatikan arah kursor Ibu dan bagaimana Ibu menarik ruler yang ini, yang ada di Word Anda. Nah, selesai ke keuangan desa. Siklus keuangan desa menurut Bastian. Siklus keuangan desa menurut Bastian. Pelaksanaan manajemen keuangan desa. Jangan seperti ini. Jadi begini. Siklus keuangan desa menurut Bastian terdiri atas siklus keuangan menurut Bastian. Oh, begini saja. Siklus keuangan desa menurut Bastian yakni berupa seperti itu. Jadi tidak usah pakai tanda-tanda petik segala begitu. Ikuti saja seperti ini. Siklus keuangan desa menurut Bastian yakni berupa pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran. Penjelasan mengenai siklus keuangan desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, baru nih. Nah, ini juga gambarnya belum pas di tengah-tengah ya. Coba ini kamu lihat. Dia dimulai dari, coba ya, kamu lihat ya apa yang saya buat ini. Nah, kalau seperti ini kan berarti dia dimulainya dari sini. Itu kan tidak cocok, tidak tepat. Harusnya dia dimulainya dari sini. Nah, sehingga harus diperbaiki dulu. Harusnya dia mulai dari sini supaya dia pas di tengah. Nah, jadi diperbaiki dulu. Nah, ini kita tarik dulu ke sini. Nah, jadi dia pas ada di tengah. Nah, ini juga kita tarik ke, nah, pas di tengah. Oke. Nah, ini tidak perlu lagi ya. Laporan keuangan merupakan nah, ini tidak perlu lagi karena di atas kamu sudah jelaskan, ini dihapus saja. Karena tadi ini kan sudah Ibu pindahkan ke atas. Makanya kamu harus ikuti semua penjelasan Ibu yang ada di video ini. Jadi jangan asal tanya-tanya tetapi belum tonton video ini sampai selesai. Jadi harus tonton sampai selesai, simak apa yang Ibu sampaikan. Karena tadi itu banyak yang Ibu pindah ke atas, jadi itu tinggal dihapus.
Nah, kemudian ini, nah itu kan C keuangan desa. Berarti ini D. Nah, itu juga penulisannya kita harus buat dia sejajar dengan ini. Nah, berarti dia sejajarnya itu di sini. Nah, berarti ini kita harus ikuti. Dia terletak di 1 dengan 1,5. Untuk yang D, berarti kita ikut yang D, sehingga rapi penulisannya ya. Nah, ini kan belum pas, oke. Kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Nah, ini untuk subbabnya ini, penulisannya untuk setiap awal kalimat, dia harus huruf besar, hanya setiap awal kalimat ya. Coba saya lihat di atas. Nah, ini sudah oke. Nah, kemudian, nah sama, ini untuk, sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk mengawali kalimat, kan itu kita membuat paragraf baru atau alinea baru. Nah, untuk membuat alinea baru itu 5 ketuk. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, laporan keuangan. Nah, kemudian nah ini dia dibuat seperti ini. Nah, ini kamu penulisannya banyak sekali berantakan ya, tolong perbaiki. Nah, ini kan 1 relevan. Kita lihat, nah dia ditulis di antara 1,5 dengan angka 2. Berarti nomor 2 yang andal ini, dia juga seperti itu. Antara 1,5 dan 2, oke. Nah, kemudian ini dikasih, jangan dikasih jarak seperti itu. Nah, ini nah, kan di sini kamu punya variabel Y, itu kan kualitas laporan keuangan. Nah, ini sudah selesai pembahasan kita untuk kualitas laporan keuangan. Untuk kajian teoritisnya, sekarang kita masuk ke variabel X. Nah, variabel X kamu itu kan pengaruh kompetensi staf. Nah, berarti ini sudah beda pembahasan. Berarti ini nomor 3 ya. Nah, ini harus kita lihat bagaimana penulisannya. Apakah sudah sesuai dengan penulisan yang ada di nomor 2. Kita lihat yang di bagian laporan keuangan. Nah, ini dia penulisannya. Nah, kita lihat ya, dia berada di antara 0,5 dengan 1. Berarti
Ini rulernya kita buat juga di antara 0,5 dengan 1. Nah, ini belum tepat, berarti kita tarik ke sini supaya dia sesuai. Oke, kompetensi staf akuntansi. Nah, ini harus tepat di bawah K. Nah, ini juga kamu hitamkan di bold. Terus ini setelah awal kalimat harus huruf kapital. Nah, caranya dari ini kamu bisa lihat ya di layar Ibu buat di yang ada huruf A besar, huruf A kecil itu pilih yang kapitalis each word. Nah, kalau dia misalkan A-nya belum hitam, ini klik aja yang A-nya, terus dihitamkan pakai B ini buat. Dan kita masuk. Menurut, nah ini kita kan mau buat paragraf baru. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, paragraf baru itu atau alinea baru itu harus 5 ketuk. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini nanti Kasana Irwan ini harus ada namanya di daftar pustaka. Nah, kemudian untuk menulis nama orang atau nama manusia, itu namanya itu harus awalnya itu hurufnya harus huruf kapital. Nah, ini juga Undang-Undang Nomor 13 2003 ini harus ada nanti di daftar pustaka kamu, setiap kutipan-kutipan. Nah, ini juga surat SK Mendiknas nomor 045 2002 itu juga harus ada nanti. Nah, ini si Tepu. Si Tepu ini harus huruf besar karena ini nama orang. Nah, kemudian ini dirapikan. Oke, nah ini perilaku, ini nggak sesuai ya, nggak cocok penjelasannya ini. Nah, ini kamu buat perilaku, tapi di sini penjelasan kamu perasaan yang dirasakan, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, atau reaksi terhadap satu rangsangan yang. Nah, harusnya di sini kamu buat perilaku adalah begitu. Nah, ini pengetahuan. Kemudian adalah kemudian kita masuk ini kompetensi staf akuntansi. Oke, ini paragraf baru. Kita lihat seperti apa menulis paragraf baru. Nah, paragraf baru itu dia berada di 1,5 dan 2,5. Oke. Nah, ini juga nanti harus ada di daftar pustaka ya. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian itu harus ada di daftar pustaka. Nah, ini akuntansi sektor publik, kamu tidak perlu jelaskan lagi. Ngapain kamu menjelaskan akuntansi sektor publik? Kan kamu tidak ada variabel yang membahas tentang akuntansi sektor publik. Dihapus saja.
Nah, kalau seperti ini, kan kamu pembahasan kompetensi staf akuntansi itu hanya sedikit ya. Nah, jadi di sini hapus saja pengertian kompetensi staf akuntansi ini. Dihapus langsung saja seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini tarik ke bawah saja supaya dia rapi. Nah, kemudian ini kita sesuaikan lagi. Pokoknya ini kamu rapikan nanti ya, dan sesuaikan. Nah, kerangka berpikir ini bukan pakai angka. Berarti dia meneruskan, karena tadi kan meneruskan huruf yang sebelumnya. Nah, tadi kan di sini kajian teoritis ya, atau sebentar ya. Nah, F tinjauan teoritis, berarti J, kerangka berpikir itu G, bukan angka. Nah, ini berarti G. Nah, ini kemudian kita rapikan. Nah, ini 5 ketuk, 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan kajian pustaka, konsep. Hei, tidak boleh hanya seperti ini ya. Kerangka berpikir tidak boleh sesingkat ini. Kan Ibu dulu sudah jelaskan, kalau menyusun kerangka berpikir itu dia diawali terlebih dahulu dari teori-teori yang ada mendukung, kemudian kamu kaitkan dengan fenomena yang terjadi di desa Boli ya. Apa sih ini desa tempat penelitian kamu ini? Apa permasalahannya? Kemudian apa solusi yang kamu tawarkan? Nah, solusi mengenai judul penelitian kamu itu baru langsung. Jadi kamu masuk berdasarkan kajian pustaka, konsep dasar penelitian. Nah, jadi di sini harus dijelaskan dulu. Di sini ada yang namanya, di sini harus ada penjelasan dan deskripsi mengenai teori penelitian kamu. Kemudian kaitkan dengan keadaan dan permasalahan di lapangan. Dan solusi yang ditawarkan. Nah, kalau misalkan kamu masih belum paham bagaimana menyusun kerangka berpikir, kamu bisa baca buku metodologi penelitian. Atau kalau mungkin kamu tidak punya buku metodologi penelitian, kamu kan anak zaman now ya, mahasiswa zaman now. Bisa buka YouTube toh, buka YouTube, searching memang di YouTube itu sekali-sekali gunakan internet itu untuk hal bermanfaat. Kan kamu bisa searching di YouTube itu tips-tips menyusun kerangka berpikir skripsi atau langkah-langkah menyusun kerangka berpikir skripsi. Nah, kan kamu bisa sambil tonton sambil menambah ilmu kamu. Begitu ya. Nah, kemudian setelah kamu jelaskan nanti semua, baru berdasarkan kajian pustaka konsep dasar penelitian terdahulu, maka disusun ya, bukan didusun. Disusun sebuah kerangka konseptual yang merupakan kombinasi. Oke. Nah, ini gambarnya gambar 2.2. Tadi kan sudah ada gambar 2.1 yang siklus
apa tadi pencatatan keuangan itu. Ini nggak usah kayak gini kamu buat. Ini nih gambar 2.2 kerangka berpikir gitu saja atau paradigma penelitian. Ini gambarnya tarik agak ke bawah. Dia harus lengket begini ya, jangan terpisah gitu kamu buat. Nah, ini belum kamu mulai dari batas margin tepi kirinya ya. Jadi ini harus tarik dulu ke sini supaya dia benar-benar ada di tengah. Nah, begitu juga dengan ini, tarik. Oke. Nah, kemudian ini kompetensi staf akuntansi ini ditulis bukan pakai huruf kalibri ya, tapi Times New Roman. Times New Roman ukuran 12. Nah, kemudian kamu bold, dihitamkan. Kemudian penulisannya kapitalis its word. Nah, ini. Sama juga ini di bold, kemudian itu. Nah, tunggu ya, ini sama, ini harus Times New Roman dulu. Kemudian ukuran 12. Kemudian ini ukuran 12. Nah, kemudian di bold semua. Nah, kemudian sama capitalize its word. Nah, kemudian ini kualitas laporan ya, bukan lauran. Oke, nah sampai di G kita masuk ke H, hipotesis penelitian. Nah, ini juga penulisannya masih salah. Dia harus dimulai dari titik margin yang ini. Nah, kemudian ini kita tarik 5 ketuk. 2, 3, 4, 5 untuk memulai alinea baru. Hipotesis adalah jawaban tentatif sementara terhadap masalah penelitian. Nah, ini kamu punya kalimat belum rata penuh. Lihat kursor ibu ini, perhatikan. Nah, harusnya ini buat rata penuh. Perhatikan kursor laptop ibu ini. Nah, ini rata penuh. Klik. Nah, ini harus di sini. H0, tidak ada pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Oke. Ini dia kita tarik supaya sejajar. Nah, ini H1-nya ada pengaruh kompetensi staf. Oke. Nah, kamu harus bisa ya membedakan apa itu H0 dengan H1. Jangan sampai nanti penguji tanya apa itu H0 dan H1 kamu tidak tahu. Nah, di sini Ibu akan ulangi kembali ya. Dalam penelitian itu yang selalu diuji, yang selalu kita lakukan pengujian itu adalah H0, hipotesis 0. Hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, atau tidak ada hubungan. Nah, tergantung ke judul skripsi kamu. Kalau judul skripsi kamu pengaruh, berarti tidak ada pengaruh. Nah, itu hipotesis 0. Hipotesis yang selalu menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Nah, kemudian H0 ini yang selalu diuji. Nah, hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, nah itu hipotesis yang diajukan oleh peneliti ataupun hipotesis yang diharapkan oleh peneliti. Nah, hipotesis alternatif ini kebalikan dari H0. Nah, kalau di H0 tidak ada pengaruh, berarti di hipotesis alternatif ada pengaruh. Gitu. Oke, kita lanjut ke HI, ya, metode penelitian. Nah, di sini Ibu lihat, kamu sudah mengikuti pedoman yang Ibu berikan. Nah, tetapi penomorannya kamu harus sesuaikan ya. Jadi harus disesuaikan penomorannya. Nah, kalau yang di dalam PowerPoint itu kan untuk teknik penulisan skripsi. Ini kan punya kamu masih proposal. Nah, di Undana ini kan proposal itu belum pakai bab 1, bab 2, bab 3, tetapi masih pakai huruf-huruf. Nah, jadi di sini kita sesuaikan, maka bukan 3.1, langsung aja 1 desain penelitian begitu.
Nah, di sini satu desain penelitian. Nah, desain penelitian ini kan berisi jenis dan pendekatan penelitian. Nah, jadi di sini kamu jelaskan penelitian kamu ini jenisnya apa. Wah, ini nih kacau nih seperti ini. Sebentar, saya mau perbaiki dulu ini. Ini kita buat 5 ketuk. 1, 2, 3. Nah, kalimat. Saya lihat spasinya dulu ya. Nah, untuk spasi boleh 1,5 atau 2. Saya punya. Nah, ini nanti Sugiono ini harus ada di daftar pustaka. Bentar, saya baca dulu. Oke, di sini berarti 1 desain penelitian. Saya baca dulu penelitian. Oke, berarti nomor 2-nya itu, ini nomor 2 ya, bukan 3.2. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini kan masih proposal, belum skripsi, karena di prodi kita itu kalau proposal dia itu masih pakai huruf-huruf begitu. Jadi ini nomor 2, kita lihat tulisan nomornya seperti apa. Oh, di 0,5 dengan 1. Nah, ini waktu dan tempat penelitian. Sebentar ya, saya mulai di ini dulu. Nah, berarti di sini begini saja, tidak usah kamu nomori. Begini saja. Nah, di sini berarti kamu sampaikan waktu penelitian direncanakan dilakukan. Maret sudah lewat ya, tolong diganti. Mungkin direncanakan akan dilakukan mungkin di Mei ya. Itu juga kalau kamu perbaiki cepat revision kamu dan saya segera ACC dan perbaikan kamu sesuai dengan yang saya minta bisa akan dilakukan di bulan Mei 2021. Ini kan direncanakan, artinya masih bisa mundur atau masih bisa maju ke depan. Nah, di sini waktu penelitian direncanakan akan dilakukan di bulan Mei 2021. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 kantor desa Kecamatan Mola. Oke. Oke, aku sejajar. Perhatikan ya ini. Kemudian berarti di sini nomor 3, populasi dan sampel.
Tidak perlu pakai titik, tidak perlu lagi satu titik begitu, tidak perlu, langsung saja populasi A, kemudian sampel B, boleh. Nah, ini A-nya harus tepat di bawah huruf P. Nah, kemudian ini dia harus tepat berada di bawah huruf P juga. Kemudian ini kan paragraf. Tidak usah pakai paragraf ya, langsung aja begini. Nah, saya baca dulu. Populasi merupakan seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Sugiono, populasi disebut juga universum, yaitu populasi. Oke. Nah, ini B. Sampel. Ini juga harus sejajar. Ini saya baca dulu. Oke, baik. Ini sudah bagus ya. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Oke. Nah, berarti ini kita masuk ke nomor 4. Masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu definisi operasional. Nah, ini juga harus kita lihat penulisannya seperti apa. Oke, di 0,5 dengan 1. Nah, kemudian ini kan di 0,5 dengan di 1. Nah, kemudian adik, penulisan definisi bukan pakai V ya, tapi F, definisi operasional. Nah, kemudian ini tarik sejajar dengan huruf B. Nah, variable dependent. Oke. Oke. Nah, ini juga harus sejajar yang nomor 1 dengan nomor 2-nya. Ini kan variabel. Nah, adik, di sini tulis kualitas laporan keuangan. Nah, ini dibuat dalam kurung variabel dependent. Nah, jadi di nomor 2-nya kita lihat ini, kita lihat ya. Nah, jadi nomor 2 ini, nah dia ini kurang masuk ke sini. Nah, di sini berarti kompetensi akuntansi atau variabel independennya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini berarti masuk ke nomor 5. Nomor 5 itu masuk instrumen penelitian. Ini kan harus sejajar dengan yang nomor 4. Nah, dia dari 0,5 sampai 1. Nah, ini sebentar ya, saya rapikan dulu. Nah, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan penelitian. Oke, menurut Sugiono. Nah, ini Sugiono harus ada nanti di daftar pustaka ya. Menurut Sugiono, instrumen penelitian merupakan, ini double ya, harusnya menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah gitu saja cukup. Oke. Nah,
Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data dan instrumen yang digunakan beberapa daftar. Nah, di sini harusnya kamu buat dan instrumen. Nah, di sini kan instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data. Titik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Titik. Kuesioner yang berisikan daftar pernyataan atau daftar pernyataan ya, bukan pertanyaan, daftar pernyataan. Gitu. Karena kan instrumen penelitian kami ini kuesioner. Nah, baru di sini poin 6. Prosedur penelitian. Nah, ini harus sejajar. Nah, prosedur penelitian ini bukan lagi berisi metode, tapi di prosedur penelitian ini begini. Kan ya. Nah, misalkan saya kasih contoh ya, dalam penelitian ini ada beberapa prosedur, langkah-langkah dan prosedur ini sama ya maknanya. Dalam penelitian ini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan peneliti, yaitu ini dia harus diketukan kelima, berarti di angka 1, yaitu 1. Misalkan observasi awal, langkah-langkah kamu melakukan penelitian itu. Observasi awal. Nah, di sini kamu jelaskan kamu ngapain selama observasi awal itu. Apakah kamu observasi awal itu melakukan mengambil data peneliti, data awal, data permasalahan. Jadi kamu jelaskan di sini observasi awal. Pada langkah ini peneliti mengumpulkan data permasalahan dan melakukan wawancara awal dengan staf akuntansi begitu. Nah, kemudian setelah observasi awal, kan selesai observasi awal, baru kamu menyusun sebentar ya. Nah, di sini menyusun proposal penelitian. Nah, di sini kamu jelaskanlah dalam tahap ini peneliti menyusun latar belakang permasalahan sampai metodologi penelitian. Nah, setelah itu masuk ke penyusunan instrumen penelitian. Nah, di sini mungkin kamu bisa buatkan pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan item-item kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada responden untuk memperoleh data penelitian begitu. Nah, kemudian tahap keempat, uji coba instrumen penelitian. Nah, di sini kamu bisa juga jelaskan pada tahap ini peneliti menguji coba instrumen penelitian yang telah disusun untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner agar nantinya bisa dipakai di dalam penelitian gitu. Baru di sini tahap kelima, pelaksanaan penelitian. Nah, di sini juga kamu bisa jelaskan pada tahap ini peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh
kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan begitu. Nah, kemudian tahap ke-6-nya analisis data penelitian. Langkah-langkahnya. Nah, mungkin di sini kamu bisa buat pada tahap ini atau langkah ini peneliti melakukan analisis dan pengolahan dari data yang telah diperoleh selama penelitian. Nah, kemudian yang M ini interpretasi hasil penelitian. Nah, ini pada tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian ini, di mana peneliti akan menginterpretasikan hasil penelitian dan menarik kesimpulan seperti itu, ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke 7. Yang ke-7 itu sumber data penelitian. Nah, 7 ya. Ini oke. Nah, ini kita perbaiki dulu. Set numbering value. Nah, kita atur ini jadi 7. Nah, kemudian ini kita benarkan supaya sama dengan yang poin ke-6. Nah, sumber data penelitian. Ini pada ketukan ke-5 juga. Nah, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Nah, di sini salah ya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari baru data primer. Nah, data primer ya. Kemudian data sekunder. Nah, ini sementara data primer merupakan sumber. Nah, berarti ini harus kamu kaitkan. Jadi data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Oke. Nah, berarti di sini kamu kaitkan. Berarti data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari desa di kecamatan mana ya desa kamu ini? Saya lupa nih. Diperoleh dari desa di Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, begitu. Kamu kaitkan dia. Nah, kemudian yang B, data sekunder. Nah, data sekunder merupakan data penelitian diperoleh dari penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh. Nah, ini double-double ya kalimatnya. Yang hapus yang ini, jadi cukup data sekunder merupakan sumber data penelitian diperoleh dari media perantara. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin 8. Nah, 8 ini teknik pengumpulan data. Nah, ini sama ya, dia di ketukan ke-5, garis ini teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ya, bukan penelitian. Penelitian ini meliputi observasi, oke, dokumentasi, oke. Nah, kamu tidak melakukan tes. Memangnya kamu membagikan soal atau tes ke staf akuntansinya? Tidak, toh? Nah, jadi tes ini dipakai kalau kamu itu penelitiannya di sekolah dan ingin melihat peningkatan hasil belajar. Nah, itu wajib pakai tes. Kan di PPT Ibu hanya ngasih tahu bahwa pengumpulan data itu ada 5, begitu. Tetapi bukan maksudnya 5-5-nya harus ada dalam penelitian. Tergantung jenis penelitian kamu. Penelitian kamu ini kan tidak memerlukan tes. Jadi cukup observasi, dokumentasi, wawancara, kuesioner.
Nah, terus di sini pengumpulan data dan pelatihan itu cara menyebarkan kuesioner desain sesuai dengan. Nah, ini jangan angket, tapi kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner adalah, karena kan kuesioner ini bahasa Inggris, kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu jadinya angket, jadi buat saja kuesioner. Nah, ini kata angket ini kamu ganti jadi kuesioner. Jadi kata angket ini kamu ganti jadi kuesioner ya. Oke, sudah baik. Nah, ini tabelnya nomor berapa ya? Saya lihat dulu tabel sebelumnya itu nomor berapa. Ya, berarti ini. Nah, karena kita di Undana ini proposal belum pakai bab, masih pakai huruf-huruf, jadi ini dia masih tabel 1.3. Tapi kalau nanti sudah menyusun skripsi, maksudnya kalian sudah menulisnya dalam bentuk skripsi, nah itu baru kan pakai bab 3 metodologi penelitian. Nah, itu baru nama tabelnya itu tabel 3.1 begitu. Jadi sekalian Ibu informasikan bahwa ketika menulis skripsi nanti format penulisannya itu sudah berbeda dengan proposal. Kalau di proposal masih pakai huruf-huruf. Kalau di skripsi nanti sudah pakai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, subbabnya juga disesuaikan. Nah, oke. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, ini dia jangan keluar dari kotak ya. Nah, setelah itu kita masuk ke 9, uji instrumen penelitian. Nah, di sini kamu jelaskan bahwa, di sini dijelaskan dulu. Kuesioner yang di kuesioner sebentar ya, kuesioner harus diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dipakai dalam memperoleh data penelitian. Nah, bentar ya. Nah, kuesioner harus diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dipakai dalam memperoleh data penelitian. Nah, kemudian titik. Oh, maaf. Kuesioner sebagai, tunggu, saya ubah dulu ya kalimatnya. Kuesioner sebagai instrumen penelitian harus diuji terlebih dahulu. Nah, diuji terlebih dahulu sebelum dipakai dalam memperoleh data penelitian. Adapun pengujian instrumen penelitian huruf kecil saja ya, meliputi kedua, nah uji validitas. Nah ini di ketukan kelima, nah ini di ujung sini saja.
Nah, ini jangan A seperti ini ya menulisnya, tapi pakai alpha. Itu caranya lihat di insert. Nah, kemudian lihat di simbol. Nah, kemudian pilih yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, ini di enter saja ya, supaya dia di bawah, supaya rapi. Uji reliabilitas. Nah, ini nanti harus dikuasai ya ketika Anda ujian proposal begitu, karena harus tahu apa perbedaan uji validitas dengan reliabilitas. Nah, ini juga tabelnya masih sama seperti yang tadi, meneruskan tabel nomor tabel yang sebelumnya, berarti ini tabel 1.3. Nah, ini kalau kita lihat, dia tidak tepat berada di tengah ya, karena ini, coba lihat ini kursor ibu, harusnya ini kamu tarik ke sini, terus ininya juga tarik. Nah, seperti itu. Ini juga kita tinggal backspace, terus enter. Nah, kemudian ini tabelnya ditarik ke sini biar rapi. Biar dia tidak keluar, ini kan keluar dari kotaknya. Oke, nah ini sumber Arikunto 2019. Ini nanti Arikunto harus ada namanya di daftar pustaka. Nah, oke. Selesai uji instrumen penelitian nomor 9, kita masuk ke nomor 10. Uji prasyarat statistik. Cukup uji prasyarat statistik ini ya, nomor 10. Nah, uji prasyarat statistik dan asumsi klasik ini artinya sama. Jadi ini dihapuskan saja kata uji asumsi klasiknya, dibuat saja uji prasyarat statistik gitu. Nah, oke, di sini poin 10 berarti uji prasyarat statistik. Nah, di sini kamu jelaskan. Uji Oke, ini di bold, matikan dulu boldnya. Di sini dibuat uji prasyarat. Sorry. Ini P-nya harusnya huruf kecil. Uji prasyarat statistik perlu dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Nah, adapun model penelitian adalah regresi linear sederhana. Nah, model penelitian kami ini regresi linear sederhana, jadi bukan berganda. Nah, jadi yang kamu ambil ya hanya regresi linear sederhana saja. Nah, ini kan kamu ambil yang 5, ada 5 kamu buat ini, linearitas, normalitas, heterokedasitas, autokorelasi, multiko. Nah, kalau dalam linearitas itu, dalam uji analisis linear sederhana itu, dia hanya ada 4 prasyarat statistiknya. Nah, bisa dilihat ya di PPT, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini yang PPT Ibu bagikan. Nah, penelitian kami ini kan dia itu kan jenis regresi linear sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya ada satu variabel X. Jadi hanya linear sederhana, sehingga uji prasyarat statistiknya itu hanya 4, uji linearitas, normalitas, homoskedasitas, dengan autokorelasi. Jadi tidak ada multikolinearitas. Perhatikan makanya, sesuaikan dengan penelitian kamu. Nah, kalau yang 5 kamu buat itu untuk berganda, sedangkan kamu kan sederhana begitu. Nah, oke, kita kembali ke proposal kamu. Nah, adapun model penelitian adalah regresi linear sederhana. Sehingga uji prasyarat statistik
yang diperlukan berupa, nah, baru masuk 1, uji linearitas. Nah, di sini kamu jelaskan dulu apa itu uji linearitas. Nah, jadi jelaskan dulu apa itu uji linearitas begitu. Jadi di sini kamu jelaskan dulu. Jelaskan dulu definisinya. Jadi jelaskan uji linearitas. Linearitas adalah apa? Kemudian uji linearitas diperlukan untuk melihat apa gitu. Nah, baru dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Nah, ini jangan pakai tanda seperti ini ya, tapi pakai, nah, ini kenapa ya? Nah, begitu juga dengan uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini juga kamu jelaskan definisinya, kemudian uji normalitas ini diperlukan supaya apa, untuk apa, begitu. Sama ya seperti yang ini, nanti kamu ikutin, berarti nanti kamu buat uji linearitas, uji normalitas adalah, kemudian uji normalitas diperlukan untuk apa, begitu, baru masuk ke dasar pengambilan keputusannya. Nah, ini juga dibuat seperti itu tandanya. Nah, begitu juga dengan uji heterokedasitas. Nah, uji heterokedasitas juga harus kamu jelaskan definisinya. Kemudian uji heterokedasitas itu diperlukan untuk apa? Baru masuk ke dasar pengambilan keputusannya. Jadi harus dijelaskan dulu, baru dasar pengambilan keputusannya seperti apa, begitu. Nah, ini jika ya, bukan nikah, jika. Nah, kemudian nomor 4. Nah, ini di nomor 4, kamu juga jelaskan apa itu uji autokorelasi. Kemudian uji autokorelasi diperlukan untuk apa? Nah, itu harus ada. Jadi sebelum kamu tuliskan dasar pengambilan keputusan, harus dijelaskan. Memang ini sudah ada, kamu jelaskan sedikit. Tapi masih kurang ini ya, kurang lengkap seperti itu. Nah, ini dia pakai seperti ini saja. Nah, begitu. Nah, ini tidak perlu lagi linear berganda, apa-apa, tidak usah. Ini nanti masuk di uji hipotesis. Jadi ini kita copy pastikan saja dulu. Nah, kita hapus. Nah, ini uji analisis sederhana ini tidak usah. Nah, dia masuk. Sekarang kita masuk di poin 11, uji hipotesis. Nah, ini uji hipotesis. Jangan langsung dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini baru boleh kamu, sebentar ya. Nah, di sini baru. Oke, nah di sini baru kamu masuk regresi
Linear sederhana, karena kan kamu kan regresi linear sederhana. Nah, ini pindahkan ke sini. Sebenarnya di PPT juga Ibu sudah ada bagikan ya. Kalau kamu mau lihat nanti bisa. Di PPT yang terbaru saya bagikan di grup, yang saya ada tag nama Lita dengan siapa ya kemarin itu, Nopelita. Nah, itu kan yang format terbaru saya sudah tambahkan untuk uji hipotesisnya. Nah, oke, ini sudah benar. Sama ya seperti yang saya berikan di PPT. Bentar ya, saya tunjukkan. Nah, ini untuk yang PPT saya ada buat juga uji hipotesis. Nah, ini yang sederhana, sama. Mirip ya dengan yang kamu buat. Oke, sudah. Berarti di sini setelah ini selesai, nah baru masuk seperti ini. Dasar pengambilan uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara. Sudah selesai bertiga kamu. Nah, masuk ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini dia harus di halaman tersendiri. Dia tidak boleh gabung. Nah, kemudian ini kamu punya daftar pustaka. Kenapa dia terlalu menjorok ke dalam ya? Ini harusnya dimulai dari sini. Sama seperti yang tadi Ibu sampaikan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi dia harus ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini di backspace, dihapus, kemudian di enter. Hapus, enter. Begitu. Nah, begitu seterusnya ya, dibuat rapi. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, daftar pustaka ini harus memuat semua nama-nama ahli yang kamu kutip pendapatnya, termasuk nama orang, termasuk undang-undang, termasuk sumber berita online atau website online. Kemudian kamu tuliskan nama-namanya dari abjad A sampai Z, jadi diurutkan semua. Oke, baik. Seperti itu aja ya, Maria Nonatri. Semangat mengerjakan revisiannya. Jangan terburu-buru. Perbaiki benar-benar sesuai yang Ibu berikan arahan. Terima kasih.